Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Nurrahmawati dengan NIM 1805520199. Kelas D1 dalam mata kuliah Audit Bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi perikatan kredit dan agunan. Selanjutnya ada audit kredit yang diberikan. Pengertian dari kredit yang diberikan itu sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dalam jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit yang rangka pembiayaannya bersama dan kredit dalam proses penyelamatan. Selanjutnya ada resiko kredit. Resiko kredit adalah kerugian yang berkaitan dengan peluang gagal memenuhinya kewajiban pembayaran utang pada saat jatuh tempo pembayaran.
Kerugian yang dapat terjadi karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang, baik dalam hutang pokoknya atau dalam pembayaran bunganya yang harus dilunasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen kredit. Ada 3 yang saya akan jelaskan. Yang pertama, ada analisis kredit 5C, yaitu terdiri dari karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Yang kedua, ada perikatan kredit. Untuk memeriksa perikatan kredit, pertama-tama auditor harus memiliki data kredit nasabah atas dasar keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite kredit. Yang ketiga, ada perikatan agunan. Kelengkapan surat-surat agunan menjadi tidak berarti apabila tidak dilengkapi dengan perikatan agunan secara lengkap dan benar. Perikatan agunan ini bersifat tambahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kredit 5C. Yang pertama ada karakter. Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian atau karakter calon peminjam atau nasabah. Hal ini akan dinilai dari hasil wawancara antara customer service dengan nasabah yang hendak mengajukan kredit dengan pertanyaan seputar latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip karakter ini ialah bank akan menilai apakah calon peminjam tersebut termasuk peminjam yang bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama atau mendapatkan pinjaman bank. Faktor karakter juga menentukan apakah seseorang tersebut memiliki itikat baik dalam menyelesaikan pembayaran atau sebaliknya, memiliki banyak tunggakan atau telat bayar. Yang kedua adalah capacity. Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimilikinya. Faktor ini juga menentukan kemampuan membayar cicilan pinjaman seseorang kepada bank. Seperti apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak. Yang ketiga ada kapital, yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki calon peminjam, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Contoh penilaian dari sisi kapital adalah seperti berapa besar saldo tabungan, deposito, dan aset investasi lainnya yang dimiliki calon peminjam. Bagi pengusaha, maka faktor kapital ini akan dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya calon peminjam tersebut mendapatkan pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan. Selanjutnya keempat ada kolateral, yaitu prinsip keempat yang perlu diperhatikan. Umumnya semakin besar nilai agunan atau jaminan yang diberikan untuk pengujian pinjaman, maka akan semakin besar pula poin penilaiannya. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para calon peminjam, sebab ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan. Yang kelima ada condition, yaitu prinsip ini yang dipengaruhi oleh faktor di luar dari bank maupun nasabah atau calon peminjam. Misalnya nilai minimal peminjam, jumlah peminjam, atau kondisi lainnya yang telah ditetapkan oleh bank kepada nasabahnya. Contoh kondisi lainnya yang juga jadi pertimbangan dalam memberikan pinjaman kepada pengusaha antara lain kondisi perekonomian suatu daerah atau negara terhadap jenis bisnis yang dilakukan oleh peminjam.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perikatan kredit. Merupakan mekanisme bank untuk memastikan bahwa secara legal mereka telah memiliki hak atas agunan yang dijaminkan oleh debitur. Apabila muncul kondisi wan prestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap perjanjian yang telah kedua belah pihak sepakati di awal. Jadi dalam konteks kredit wan prestasi muncul saat debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Selanjutnya ada perikatan agunan. Itu pengertiannya suatu perjanjian di mana suatu badan hukum guna kepentingan debitur atau berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur saat debitur tersebut misalkan melakukan wan prestasi. Yang selanjutnya ada prosedur audit, yaitu setelah informasi diperoleh, auditor intern mulai melakukan pemeriksaan terhadap file kredit nasabah. Beberapa hal yang diperhatikan dalam proses pemberian kredit. Selanjutnya ada proses pemberian kredit. Yang pertama kali dilakukan adalah permohonan kredit. Yang harus dilakukan dalam permohonan kredit yang pertama yaitu pastikan bahwa fasilitas diberikan setelah debitur mengajukan surat permohonan. Yang kedua, surat permohonan yang asli dari debitur harus disimpan dalam file jaminan kredit. Yang ketiga, surat permohonan harus ada minimal sejak kredit pertama kali diberikan. Yang keempat, dewasa ini bank yang justru mendekati dan menawarkan kredit kepada nasabah yang baik. Dalam hal ini, auditor harus meneliti apakah jenis industri nasabah termasuk dalam pasar sasaran. Selain itu, perlu dibuktikan adanya kunjungan petugas bank ke lokasi nasabah dan surat dari bank yang meminta nasabah untuk membiayai proyek tersebut. Checklist data dari nasabah. Yang kelima, periksa apakah semua data nasabah telah diteliti dengan baik oleh RO. Yang keenam, periksa apakah cara-cara yang digunakan auditor dalam mempersiapkan analisis kreditnya sudah berjalan benar. Yang ketujuh, apakah bank memanfaatkan informasi kredit perbankan, informasi dari pemasok, pelanggan, dan sumber-sumber lainnya untuk menentukan proses kredit selanjutnya. Selanjutnya ada persetujuan dan permohonan kredit. Setiap fasilitas yang tercatat dalam neraca harus dilengkapi dengan surat keputusan kredit yang ditandatangani oleh komite kredit secara lengkap. Untuk fasilitas dengan jumlah di atas limit cabang harus ada persetujuan dari kantor pusat. Bandingkan plafon kredit dengan wewenang anggota komite kredit dan bandingkan tingkat suku bunga yang dibebankan dengan yang berlaku saat pemberian kredit. Fasilitas kredit berjangka waktu 1 tahun. Surat keputusan kredit sebaiknya harus ditinjau secara periodik, misalkan 2 bulan sebelum jatuh tempo kredit. Penentuan plafon kredit. Teliti kewajaran plafon yang diberikan kepada debitur. Pastikan bahwa tidak terdapat indikasi underfinance atau overfinance yang dapat mempengaruhi usaha debitur. Di samping itu, pastikan juga bahwa pemberian plafon bukan semata-mata maksimalkan plafon cabang dan menghindari persetujuan kantor pusat. Pertama, dalam hubungan ini, perhatikan bagaimana perhitungan kredit dalam penetapan plafon itu dilakukan. Misalnya, bagaimana rencana usaha atau proyek nasabah, rencana penggunaan kredit, dan beberapa keperluan pembiayaannya. Berapa jumlah pembiayaan dana bank yang diperlukan. Bagaimana sumber dan jangka waktu pelunasannya.
Bagaimana penilaian jumlah jaminan untuk menutup kreditnya? Yang kedua ada kebutuhan pembiayaan suatu rencana usaha dihitung dengan cara mengurangi dana yang disetujui bank dengan dana nasabah sendiri. Hasil pengurangan itu tidak melebihi batas persentase maksimum tertentu yang dihitung dari jumlah seluruh kebutuhan pembiayaannya. Juga tidak melebihi jumlah nilai jaminan yang diserahkan ke bank. Yang ketiga ada setelah jumlah maksimum kredit telah ditetapkan, teliti cash flow atau untuk investasi dan cash budget untuk modal kerja untuk melihat rencana penarikan serta rencana pelunasan berikut juga pada jangka waktunya. Perikatan kredit, jenis-jenis pengikatan. Yang pertama ada otentik, yang kedua ada di bawah tangan atau intern. Yang pertama otentik adalah pengikatan yang dilakukan di depan pejabat yang berwenang. Mengingat pejabat yang berwenang ini adalah notaris, maka pengikatan ini disebut juga dengan pengikatan notarial. Yang kedua ada di bawah tangan atau intern. Pengikatan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang, karena dilakukan sendiri antara bank dan debitur. Maka jenis ini disebut juga dengan pengikatan intern. Perbedaan antara pengikatan notarial dengan intern adalah pada kekuatan hukumnya. Pengikatan notarial memiliki kekuatan hukum yang sempurna, sementara pengikatan intern atau di bawah tangan harus melalui suatu pembuktian. Jenis-jenis pengikatan yang dilakukan terhadap suatu kredit harus sudah ditetapkan dan dicantumkan dalam surat keputusan kredit. Pengikatan kredit secara notarial harus dilakukan untuk fasilitas kredit dengan agunan aktiva tetap, misalkan tanah dan bangunan. Sedangkan pengikatan kredit di bawah tangan dapat dilakukan untuk fasilitas yang agunannya berupa benda bergerak atau surat berharga, misalnya deposito. Dokumentasi ada 5. Yang pertama, periksa apakah akta perjanjian kredit, baik intern maupun notarial, telah dibuat atas setiap fasilitas kredit, serta akta asli tersebut telah disimpan di file jaminan kredit. Yang kedua, akta perjanjian kredit yang dilakukan secara intern dibuat di atas formulir standar yang berlogo bank. Akta yang dibuat di atas formulir standar ini harus telah diisi lengkap pada saat kredit diberikan. Setiap materi perjanjian seperti plafon, suku bunga, jangka waktu, serta klausul lainnya harus dibumbui paraf direktur sebagai tanda persetujuan. Yang ketiga ada untuk akta notaris. Bagian akta yang disimpan oleh bank adalah glose akta. Salah satu ciri glose akta adalah adanya kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada bagian akta. Dokumentasi yang keempat ada akta notarial yang belum diserahkan harus dibuktikan dengan cara cover notes atau catatan dari notaris pembuat akta tersebut. Yang kelima ada akta notarial yang belum diserahkan notaris setelah 3 bulan. Dimintakan penjelasan dari bagian legal, apabila diperlukan juga mintakan konfirmasi ulang kepada notarisnya. Keabsahan ada 2. Yang pertama adalah untuk akta intern.
yaitu pastikan bahwa ada tanda tangan debitur pada akad kredit diverifikasi oleh petugas bank. Yang kedua, untuk akta notarial, yaitu pastikan bahwa pihak debitur yang menghadap sama dengan saran dalam hasil analisis yuridis. Materi pengikatan ada 3. Yang pertama, pastikan bahwa seluruh jenis fasilitas kredit yang diberikan telah disebutkan dalam akad kredit. Periksa kembali kesesuaian plafon, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya seperti yang ditentukan dalam surat keputusan kredit. Yang kedua, teliti bahwa bentuk perikatan agunan telah digunakan dengan tepat sesuai dengan status kepemilikan dan sifat hubungan antara debitur dengan pemilik agunan. Untuk agunan berupa sertifikat tanah, pastikan bahwa suami atau istri pemilik telah memberikan persetujuannya sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 594/1493/AGR tanggal 31 Maret 1982 perihal larangan penggunaan hak atas tanah penerimaan agunan berupa sertifikat tanah melalui surat kuasa meminjamkan, tidak diperkenankan atau dihindarkan. Yang ketiga ada pastikan bahwa perubahan atau perpanjangan kredit yang diikuti dengan perubahan struktur agunan telah diikat dengan pembaharuan kredit. Asistensi agunan. Pada tahap ini, fokus audit ditunjukkan kepada kelengkapan surat bukti kepemilikan agunan. Untuk itu, data keputusan kredit menjadi pembandingannya dan data dalam perjanjian kredit dievaluasi satu dengan yang lainnya, yang kemudian dibandingkan dengan agunan yang dikuasai bank yang bersangkutan. Beberapa kriteria dasar yang harus digunakan pada saat memeriksa agunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, debitur harus mempunyai hak secara yuridis terhadap agunan tersebut. Yang kedua, agunan harus dapat diuangkan dalam waktu cepat pada saat harus dieksekusi. Yang ketiga, bank harus mengontrol jaminan tersebut dalam arti bahwa debitur tidak dapat menjualnya tanpa sepengetahuan bank. Yang keempat, kepentingan bank atas agunan tersebut harus dilindungi. Yang kelima, surat atau bukti kepemilikan agunan harus asli. Yang keenam, setiap pengeluaran agunan harus dengan persetujuan pihak yang menyetujui pemberian kredit. Yang ketujuh, tanda terima jaminan dan bukti pengeluaran agunan harus ditandatangani oleh 2 orang sebagai bukti dual custodian. Langkah-langkah yang dilakukan untuk asistensi agunan untuk tanah dan bangunan. Yang pertama, pastikan bahwa sertifikat tanah yang diagunkan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Yang kedua, pastikan bahwa sertifikat tersebut telah diverifikasi keasliannya ke Badan Pertahanan Nasional atau BPN oleh petugas bank. Yang ketiga, cocokkan kepemilikan sertifikat dengan yang disebutkan dalam surat keputusan kredit.
Yang keempat, teliti kembali apakah sertifikat tersebut tidak dibebani hak tanggungan kreditur lain. Yang kelima, untuk agunan berupa sertifikat hak guna bangunan, hak pakai, pastikan bahwa hak-hak tersebut di atas masih memiliki atau berlaku dan belum jatuh tempo. Yang keenam, periksa kronologi kepemilikan sertifikat oleh debitur. Yang ketujuh, ada sertifikat yang masih dalam proses, yaitu konversi, splinting, balik nama, dan perpanjangan hak, harus dilengkapi dengan cover notes dari notaris yang ditunjuk bank untuk pengurusannya. Selanjutnya untuk kapal. Yang pertama, pastikan bahwa surat bukti pendaftaran kapal yang asli telah dikuasai bank. Yang kedua, teliti kembali bahwa luas kapal yang tercantum dalam surat pendaftaran kapal minimal 40 meter kubik. Yang selanjutnya untuk kendaraan. Yang pertama, pastikan bahwa BPKB kendaraan telah dikuasai bank dan sesuai dengan jenisnya seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Yang kedua, periksa bahwa BPKB tersebut telah dilengkapi dengan faktur asli dan kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani pemilik kendaraan. Yang ketiga, BPKB yang masih dalam proses pengurusan seperti penerbitan baru atau balik nama harus dilengkapi dengan cover notice dari dealer. Yang keempat, BPKB yang masih dalam proses pengurusan setelah 3 bulan, mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporannya atau kendala yang dihadapi. Yang keempat, ada mesin-mesin. Yang pertama, pastikan bahwa asli faktur atau kwitansi asli mesin-mesin yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan diteliti keabsahannya. Yang kedua, cocokkan faktur atau kwitansi asli dengan surat keputusan kredit bank mengenai nilai, jenis maupun spesifikasinya. Yang ketiga, untuk mesin-mesin yang dibeli secara import harus dilengkapi dengan faktur asli. Yang keempat, mesin-mesin yang diproduksi oleh perusahaan dalam negeri atau lokal yang dikenal luas reputasinya juga harus dilengkapi dengan faktur. Yang kelima, faktur yang tercatat bukan atas nama debitur juga harus dilengkapi dengan kwitansi penjualan dari pemilik sebelumnya. Yang kelima, ada stok atau persediaan barang. Yang pertama, periksa apakah telah diterima daftar barang yang telah ditandatangani debitur. Yang kedua, pastikan bahwa laporan persediaan barang cukup, mutakhir atau up to date, serta nilainya tidak menyimpang dari persyaratan. Yang keenam, ada emas. Yang pertama, pastikan bahwa agunan emas secara fisik telah dikuasai bank dan disimpan dengan aman dalam kasana utama atau vault. Yang kedua, pastikan bahwa terdapat kwitansi pembelian emas tersebut atas nama debitur. Verifikasi keaslian kwitansi tersebut serta kesesuaian spesifikasinya seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Yang ketujuh, ada standby letter or credit. Yang pertama, periksa bahwa yang menjadi agunan telah diterima bank. Yang kedua, penerbit letter or credit harus berasal dari negara yang tidak dilarang oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, bank penerbit letter or credit memiliki hubungan koresponden. Apabila letter or credit berasal dari non-koresponden bank, LC tersebut harus dikonfirmasi oleh bank koresponden. Konfirmasi LC.
Yang keempat, periksa isi letter of credit tersebut, baik mengenai nilai, persyaratan, dan masa berlakunya. Yang kedelapan ada deposito. Yang pertama, pastikan bahwa bilet asli deposito telah disimpan dalam file jaminan kredit. Yang kedua, pastikan bahwa bilet deposito dan slip pencairan deposito tersebut telah dibumbui stempel diagunkan. Yang ketiga, cocokkan nilai deposito agunan dengan daftar deposito pertanggal audit. Yang keempat, pastikan bahwa dalam status data deposito tersebut di komputer telah dicantumkan tanda status agunan kredit. Yang kelima, untuk tabungan, tambahkan prosedur di atas dengan audit apakah tabungan tersebut telah diblok dalam komputer senilai yang diagunkan. Yang kesembilan ada saham. Yang pertama, saham. Periksa apakah surat saham yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Yang kedua, untuk saham perdana, saham harus tercatat atas nama debitur. Yang ketiga, untuk saham dari pasar sekunder dibeli melalui bursa saham harus dilengkapi dengan nota pembelian dari perusahaan sekuritas atas nama debitur serta formulir bukti transaksi dari bursa efek. Yang keempat, periksa apakah tanggal pembelian saham tersebut bukan setelah kredit diberikan. Yang kelima, pastikan bahwa agunan bukan termasuk dalam kategori saham tidur, serta nilai terakhirnya tidak menyimpang dari ketentuan penerimaan agunan saham. Yang ke-10 ada jaminan pihak ketiga. Yang pertama, periksa apakah surat jaminan asli telah diterima bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Teliti kembali apakah klausul yang tercantum telah sesuai dalam surat keputusan kredit. Yang kedua ada jaminan perusahaan harus dibuat secara notarial, sedangkan jaminan pribadi dapat dibuat secara intern atau di bawah tangan. Yang ke-11 ada piutang dagang. Yang pertama, periksa apakah jaminan piutang dagang telah dilengkapi dengan surat keterangan mengenai pembayaran atau SPK dari pihak yang berutang kepada debitur. Yang kedua, pastikan bahwa pada saat audit dilakukan, penetapan waktu pembayaran belum terlampaui. Selanjutnya ada perikatan agunan. Kelengkapan surat-surat agunan menjadi tidak berarti apabila tidak dilengkapi dengan perikatan agunan secara lengkap dan benar. Untuk itu, pada tahap ini dilakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan pengikatannya. Sebelumnya harus dipahami bahwa seluruh bentuk perikatan agunan adalah bersifat tambahan. Dengan demikian, kebenaran atau kesempurnaan pengikatan agunan menjadi tidak berarti apabila pengikatan induknya atau perjanjian kredit atau akad kreditnya tidak sempurna dan memiliki cacat hukum. Langkah-langkah yang dilakukan dalam perikatan agunan untuk tanah dan bangunan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah hak milik atau SHM, hak guna bangunan atau SHGB, dan hak guna usaha atau SHGU. Yang kedua, periksa apakah agunan berupa SHM, SHGB, dan SHGU telah diikat dengan hak tanggungan secara notarial. Yang ketiga, pengikatan juga harus dilakukan terhadap agunan tanah yang belum memiliki suatu hak namun telah diajukan proses pengajuan untuk memperoleh hak atau konversi. Yang keempat, pastikan bahwa akta hak tanggungan dibuat oleh menunjuk pada akta kreditnya. Yang kelima, cocokkan luas tanah, lokasi, pemilik, nomor sertifikat, dan keterangan lainnya dalam akta pemasangan hak tanggungan tersebut dengan sertifikat pemakaiannya atau pemiliknya.
Yang keenam, pastikan bahwa suami atau istri pemilik agunan telah menyetujui pengikatan hak tanggungan ini. Yang ketujuh, untuk agunan berupa sertifikat hak pakai dan hak sewa, pengikatan juga dapat dilakukan dengan hak tanggungan. Untuk yang kedua ada kapal. Pengikatan terhadap agunan kapal sama dengan pengikatan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, yaitu dengan hak tanggungan. Yang ketiga ada kendaraan. Yang pertama, pastikan bahwa kendaraan agunan telah diikat dengan VIO atau Fiduciary Item Overdraft secara benar. Yang kedua, akta VIO dapat dibuat secara notarial maupun di bawah tangan. Yang ketiga, cocokkan sertifikasi dan seluruh keterangan kendaraan agunan yang tercantum dalam BPKB dengan akta VIO-nya. Yang keempat, periksa apakah kendaraan yang diagunkan telah diajukan pemblokirannya kepada pihak kepolisian. Yang keempat ada mesin-mesin. Yang pertama, pastikan bahwa mesin-mesin agunan telah diikat dengan VIO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Yang kedua, mesin-mesin yang melekat atau tertanam pada bangunan pengikatan dilakukan dengan SKMI 1. Pastikan bahwa bangunan tempat mesin tersebut melekat juga telah dikuasai bank dan tidak berada di bawah penguasaan pihak lainnya. Yang ketiga, cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan mesin-mesin yang tercantum dalam faktur dengan akta VIO-nya. Yang kelima, persediaan barang. Yang pertama, pastikan bahwa persediaan barang yang hanya diagunkan telah diikat dengan VIO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Dalam akta VIO ini harus diuraikan dengan jelas jenis nilai persediaan barang yang diagunkan. Yang kedua ada akta VIO harus dilengkapi dengan klausul bahwa debitur wajib memberikan posisi persediaan barang secara berkala atau periodik. Yang keenam ada emas. Pengikatan terhadap agunan emas dilakukan dengan gadai. Untuk itu, periksa pengikatan gadainya yang dilengkapi dengan surat kuasa menjual. Yang ketujuh ada standby letter or credit. Pada dasarnya, agunan standby letter or credit bersifat jaminan pihak ketiga. Untuk itu, audit pengikatan terhadap agunan ini cukup dilakukan eksistensi letter or credit. Yang kedelapan ada deposito atau tabungan. Yang pertama, periksa adanya surat kuasa menjaminkan terhadap deposito atau tabungan yang diagunkan. Yang kedua, verifikasi tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. Yang ketiga, dalam surat kuasa menjaminkan harus ada klausul kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagunkan. Yang keempat, pastikan kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor biliet. Yang kesembilan, ada saham. Yang pertama, saham. Periksa adanya surat kuasa menjual terhadap saham yang diagunkan. Yang kedua, surat kuasa menjual dari debitur kepada suatu perusahaan sekuritas yang ditunjuk bank. Yang ke-10 ada jaminan pihak ketiga. Pastikan bahwa klausula yang disebutkan dalam jaminan pribadi dan jaminan perusahaan telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit serta akad kreditnya. Yang ke-11 ada piutang dagang. Yang pertama, pastikan bahwa piutang dagang yang diperhitungkan sebagai agunan telah diikat secara cashy. Yang kedua, review klausul akta cashy tersebut, terutama menyangkut kepastian bank untuk menerima pembayaran dari pihak yang berhutang. Sekian presentasi dari saya mengenai materi perikatan kredit dan agunan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.